KDRT yang paling sadis di rumah tangga itu adalah on off. Istri on, suami off. Itu siksaan loh, gila. Jangan sampai. Tersiksa ya. Cek, oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak bosan-bosannya bersama saya Ahmad Robin Nurishat dan juga Adin Rimain. Yang juga spesial bersama Coach Hafidin di sini yang bakal menjawab semua pertanyaan terkait sukses berpoligami atau berkeluarga bahagia. Ya, betul. Betul ya? Siap, mantap. Oke. Tepat sekali karena memang beliau ini adalah salah satu Profesor. ahlinya ahli. Ahlinya Core of the ahli. core. Tapi bukan yang di media sosial ya, core of the core-nya. Bukan, karena beliau adalah praktisi Iya, poligami. praktisi. Poligami sudah 20 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah mempunyai 25 anak. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita ngomongin masalah kemarin ngomongin apa sih tentang kejantanan ya? Kejantanan sih. Ya kan? Karena kita janjinya tadi kan pembahasan selanjutnya Apa nyerempet sih? Oh, iya. Anggap saja seperti itu. Iya. Ini episode kemarin. Nah, Iya. Ana pengen menanyakan nih di di Indonesia kan kebanyakan kan setiap belokan nih kenapa sih selalu ada tukang jamu ya? Iya. Iya. Mungkin ini Iya. salah satu simbol bahwasannya orang-orang Indonesia apa itu lemah semua gitu Iya. kan, loyo semua gitu kan, bisa jadi kan ya. Iya, Mungkin benar. bisa jadi seperti itu gitu. Makanya ada yang namanya apa, antum punya apa? Albasto. Albasto. Apalagi sekarang dikait dengan mempunyai istri yang banyak. Otomatis kan kudu harus punya kekuatan yang Prima, cukup. iya. Ntar dulu, di sini ada suhunya. Oh, iya dong. Beliau ini Makanya kan. bukan hanya praktisi poligami, tapi beliau ini adalah trainer kejantanan. Oh. Namanya itu Arijal Terapi, bro. Ajil Rapi. Iya. Betul begitu, Iya. Coach? Siap. Nah, jadi memang ya mungkin dari sisi sudut pandang kenapa banyak tukang jamu di sudut atau simpangan jalan itu ya. Iya. Nah itu ya mungkin banyaknya juga pembelinya laki-laki kan. Oh iya, betul. Betul nggak? Kebanyakan laki-laki, jarang perempuan tuh mungkin sama sekali tidak. Nah terus lo kalau pernah mampir, kan kalau aneh kan pernah tuh mampir ngejamu karena gak enak badan. Ternyata di situ menu utama yang ditampilkan itu jamu panter. Iya, Wah, untuk apa nih? Wah. Iya, nah itu panter itu pas ada yang begini. Iya. Oh. durasi sekian Ya, ya. dengan jamu kan gitu. Nah mungkin langsung aja kali kita tanya-tanya Terkait masalah kejantanan. Iya. Nih, Coach, Ana pengen menanyakan seputar tentang istri banyak nih. Nah, sejauh ini kan otomatis kan kita harus mempunyai kekuatan yang super nih gitu. Kekuatan super. Kayak Superman. Berubah. Nah, kisi-kisi untuk kuat itu seperti apa sih gitu. Ya, Bahwasanya kan kita manusia biasa nih. Apalagi yang punya istri lebih dari satu itu kan kayaknya kalau nggak kuat itu nggak mungkin. Iya, malu kalau Iya. istrinya yang lebih kuat gitu lah. Kayaknya rugi banget gitu. Iya. Banyak dianggurin. Iya. Banyak dianggur. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya sih laki-laki itu mau istrinya 1, 2, 3 atau 4 ya memang harus jantan. Nggak Perkasa penting ya. istrinya berapa, harus jantan. Yang penting punya istri aja dulu lah. Iya minimal itu. Sebab apa? Nggak bisa diwakilkan. Iya. Nah iya benar banget. Iya, benar. Benar. Masa bini lo diwakilin? Jangan. Itu bilang Kita kan punya agama, nggak boleh lah Iya. diwakilkan, nggak boleh. Makanya hati-hati laki-laki. KDRT yang paling sadis di rumah tangga itu adalah on off. Wow. On Oh, Lo ngerti nggak? Ngerti nggak? up down. Nah, kan maksudnya gitu loh. Iya, iya. Ketika istri on, suami off, itu siksaan iya. loh, Betul, gila. betul. Jangan sampai. Tersiksa ya. Tersiksa sekali. Itu kalau satu malam. Lah kalau 2 malam, 3 Ini malam. ngomong obrolan 21 plus ke atas lah ya. Iya. Ya, kalau kemudian sampai berbulan-bulan Bertahun-tahun. dan nggak ada di pengadilan mengatakan masalahnya saya KDRT gara-gara begitu, tuh malu perempuan. Malu. Gitu. Itu berarti Malu. KDRT Makanya puncaknya puncak. Iya, makanya banyak. Kenapa tuh perempuan bersoleknya nggak ketulungan di depan medsos segala macam? Biasanya itu ada indikasi kesana.
karena tidak. Kalau ditanya sih nggak ngaku, enggak saya ini. Tapi kalau kita ditelusuri, ternyata emang itu masalahnya. Pelampiasan dari ketidakpuasan bersama suaminya Iya. dilampiaskan dengan dengan bersolek, menunjukkan bahwa saya itu Iya, aslinya cantik loh gitu. Atau misalnya dengan belanja banyak, dia kan perlu cari hiburan. Untuk Mengganti hiburan yang memang dia tidak dapat di rumah. Oh. Makanya apa? Sebenarnya laki-laki itu semakin jantan semakin ngirit loh hidupnya. Oh begitu? Serius? Really? Karena apa? Untuk apa? Coba kayak di rumah kan sudah ada hiburan, ngapain cari keluar? Iya betul sekali. Nah, ngapain kita mestinya pamer wajah? That's right. Kenapa kita mesti misalnya kita ngabis-ngabisin duit sementara di rumah sepatu masih banyak, Iya benar. baju masih masih banyak, banyak. semua cuma ada, ngapain? Mending kan ditabungin atau sedekah atau kemana gitu. Tapi karena Ketidakpuasan ya, mungkin. terus gimana lagi kan gitu loh. Nah solusinya untuk pria yang masih boy. Jangan solusi dulu. Tar dulu. Jangan solusi Sabar. dulu. Sabar. Ini menarik. Kita Ente pengen nge-off aja. kita naikin dulu Oke, nih. oke. Ini udah pengen nge-off ini. Masalah masyarakat loh. Iya. Ini ada seorang kiai di mana tuh di Belum memanas, Bro. Sidoarjo. Jawa Timur lah. Ada seorang kiai bilang begini, rokok itu haram atau makruh atau gimana gitu, seperti itu. Kiai itu nggak jawab. Saya nggak mau jawab lah, karena salah satu hiburan laki-laki itu ketika kemudian dia tidak berdaya, ya ngerokok. Impoten. Padahal. Ngerokok? Iya serius. Iya. Nggak ada lagi. Karena apa? Coba mau diterusin nggak berdaya, sementara istri ngamuk-ngamuk. Ya. Dia juga pengen hiburan tapi nggak berdaya, ya sudah akhirnya apa? Cari hiburan lain, ngerokok banyak terus. Makanya gitu. Iya. Makanya bisa jadi orang yang ngerokok tuh penyebab impotensi dan juga hiburan bagi orang impoten. Logis kan? Logis. Coba loh. Orang ngerokok itu penyebab impotensi dan juga menjadi hiburan untuk orang impoten. Oke. Bisa begitu. Antum ngerokok? Enggak. Baik. Nah, makanya solusi dari saya itu bukan obat. Iya. Mengembalikan kesehatan dengan senam, kejantanan. Secara fitrahnya ya? Iya, kembali ke fitrah gitu maksudnya. Oke. Karena kalau di luar jalur itu pasti menyimpang, Bro. Ada penyimpangan. Karena kalau sesat nanti. Ya, karena tubuh kita ini ya mungkin duduk yang salah, jalan yang salah, pernah Iya. kebentur apa segala macam. Segala Jatuh kan bisa jadi ada persoalan. Gitu. Limpiran tulang punggung. Begitu kira-kira begitu. Apalagi orangnya egreg. Makanya begitu. Ada loh. Ada orang naik motor nggak sesuai dengan standar. Contoh nih nggak usah jauh-jauh. Itu sepeda-sepeda motor yang diciptakan oleh pabrik-pabrik mereka itu kan sudah dihitung Iya. dari si Standar, ya? kesehatannya. Tiba-tiba bannya diganti lebih kecil. Iya. Bannya diganti lebih besar, Setangnya dicat begini. segala setangnya macam-macam. Lah, Naikin itu harga. bisa merusak kesehatan loh. Iya. Ketika sudah begitu, sudah efeknya apa? Pada saat menikah udah deh jeblok. Wow. Kasihan deh Betul. istrinya. Begitu juga suaminya. Makanya akhirnya kemudian ya sudah yang lain yang dilakukan. Iya. Makanya Apalagi itu pola dulu jangan Iya. bilang kemudian bagaimana yang punya poligami. Oh, iya. Enggak juga. Iya. Apalagi pola makannya pun asal-asalan. Asal-asalan. Itu salah satu penyebab juga ya. Penyebab. Salah duduk aja masalah. Gitu. Hmm. Makanya perlu olahraga. Iya, betul. Iya, itu penting sih. Olahraga Jadi perkasa. berperkasa makanya kita kembalikan gitu loh. Nah Jadi itu olahraga perkasa nih, ngomong-ngomong itu seperti apa? Ada khususnya itu ya? adalah khusus. Oke. Beliau ini trainer, Bro. Lo nggak Saya sudah trainer. terbukti. Saya trainer dari Arijal Terapi. Kan? Ya, Supaya orangnya dari Rijal betulan. jadi ini karyawan yang ini. Ya kadang-kadang begitu. Saya pasiennya. Ya, Antum sudah membuktikan. Nah untuk itu maka jadi gini, kalau saya sih sebenarnya kasihan sih ya, kasihan. Uang banyak, ya kan? Uang Iya. banyak, rumah bagus, mobil mewah segala macam. 2 menit. Ya, Aduh, dicepit. nggak ada apa-apanya. Dicepit kan? Iya. Jangan Nggak kan sensor. Dicepit kan? Gitu dong. Nah, ngomong-ngomong masalah kembali ke poligami nih, coach nih.
kan coach nih ada 4 istri nih, ya kan? Otomatis kan dalam 1 minggu ini pasti untuk kegiatan yang dewasa itu sering nih kayak gitu kan segala macam ya. Misal pertanyaan sebagai seorang awam nih, ini ada nih, Ana melihat di kemarin di Perbandingan Family di netizen. Ini menarik pertanyaannya gitu kan. Itu boleh nggak sih satu kasur tuh rame-rame? ini menarik sebenarnya dan lucu gitu menurut Anda gitu kan. Iya. Itu jadi pertanyaan juga. Kalau ditanggapi. Ada tuh di kalau saya sih begini, secara psikologis laki-laki itu tidak menghargai psikologi wanita. Jika seperti itu ya. Iyalah, ndak bisa lah. Itu nggak usah pakai agama dulu lah gitu. Iya. Nggak usah pakai agama dulu. Secara logis. Kucing aja ada cemburunya. Iya. Kucing aja marah loh. Sapi loh yang Sapi video kemarin lagi gitu. Iya, tahu. Apalagi manusia. Nggak usah pakai agama, jawabnya kayak gitu. Iya. Artinya kalau ada orang yang melakukan itu ya kelewatan lah gitu loh. Iya. Agama apalagi melarang gitu, Iya. melarang gitu loh. Makanya nggak perlu pakai nggak jawab pakai agama juga udah ini. Kayaknya itu bocor kali otaknya. Gitu. Berarti secara logis kita harus menjaga perasaan istri-istri yang lain. Nah gitu, iya dong. Jadi memang dalam syariat itu ada waktu dalam menggilir istri ya. Ada, Nah, ada lah. Nah, Makanya kan, nah ini termasuk keadilan dalam syariat poligami itu adil dalam gilir. oh iya. Kalau semalam di sini, semalam di sini, nah, gitu. Kalau saya kan muter. muter ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Lo muter gak? Lo di tempat. Muter sih, Apa? muter di tempat. Jadi kayak gitu. Tapi bagusnya itu dalam seminggu itu, berarti bisa setiap hari itu kali mungkin. Ya iyalah. Udah Luar biasa. terbukti kan Luar perkasanya. biasa, men. Itu berarti terbukti perkasanya. Bro. Terbukti, Ya kan. Bahwasanya memang itu seperti hadis Rasulullah itu ya, Coach ya. Iya. Bahwasanya- Yang namanya gilir itu kan gini, gilir itu kan malam. Hmm. Siang kan nggak ada gilir. Karena siang itu aktivitasnya adalah aktivitas laki-laki full. Ya. Persoalan kemudian aktivitas itu dipakai untuk menikmati Istri. istri lagi itu urusan lain. Tapi di luar jadwal. Di luar jam, di luar Iya. malam. Iya. Gitu. Di luar malam. Contohnya gitu. Malam di istri tertentu, pagi di istri yang lain. Habis sholat zuhur di istri yang lain. Boleh lah. Gitu. Tapi memang Selesai. jadwal pokoknya itu adalah malam. Malam gitu, malam. Ilmu nih, Bro. Betul. Makanya jadi laki-laki itu ya gilirnya malam. Perempuan tuh punya hak bersama dengan suaminya malam. Berarti ada jadwal di kamar Ustaz kali? Enggak ada. Jadwal piket. Enggak usah ada jadwal-jadwalan. Udah- Itu mah udah enak sekolah. sudah muter saja gitu, muter saja. Udah fitrahnya itu. Sudah sangat hafal lah. Cuman kalau memang kadang-kadang saya lupa gitu. Saya kemana nih ya, lupa nih ya sekarang. Itu kalau misalnya habis ketika saya misalnya habis pergian, Oh, habis safar gitu. habis safar nih, kemarin itu dari siapa ya kok lupa saya kan gitu. Saya tanya salah satu istri, kemarin saya kemana ya gitu. Oh, tanya aja. Oh ya udah. Berarti itu Ustaz sendiri punya grup sendiri ya dalam? Ada, jadi saya grup khusus isinya saya 2 nomor ditambah dengan istri. Gitu. Semua istri ya. Semua istri. Berarti keluhan itu di dalam grup gitu misalnya kalau apa segala macam buat Eh, ngobrol atau misalnya ngobrol, apalagi boleh. kan aktivitas kan pasti keluar kota terus nih apalagi banyak dari Di buku ini ada. Wow. Saya ceritakan di buku ini. Oh ada di buku ini? Oh, iya, ada. Kembali lagi ke buku ini yang belum beli silahkan beli langsung ke customer service kita. Ya, bagaimana saya ngatur gilir ada di situ. Oke. Karena emang seni mengatur gilir tuh harus ditata dengan benar. Tapi ada nggak itu kecemburuan dari seorang istri yang akhirnya bikin cekcok atau gimana? cemburu itu wajib ada, Oke. tapi cekcok nggak boleh. Oh iya. Karena bagi saya poligami itu urusan saya. Makanya ketika istri tidak puas dengan istri yang lain, nggak boleh protes sama istri. Protesnya? Karena istri saya nggak ada masalah dengan yang Oke. lain. Ke saya. Oh. Inilah laki-laki Iya. namanya gitu, tanggung jawab. Jadi 911-nya beliau. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau ada istri misalnya ada seorang istri nggak puas pada istri yang lain misalnya, maka nggak boleh. Istri langsung ngelabrak tuh nggak boleh. Saya bilang nggak boleh. Itu pelanggaran. Oh. Karena apa? Anda aslinya tidak punya masalah dengan Istri. istri yang lain. Iya. Karena apa? Anda terkumpul hari ini karena saya.
Makanya Pak, jangan bebani istri saya dengan masalah-masalah Anda. Ke sini bebannya gitu. Jadi taunya istri tuh happy aja. Pokoknya nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya nggak puas, ada masalah-masalah apa, tersinggung ke saya. Misalnya ayah kok si Anu gini, itu ke saya ngomongnya. Nggak boleh langsung, nggak boleh itu. Itu pantangan bagi saya. Karena bagi saya, istri saya tidak boleh bertengkar. Karena apa? Istri saya tidak punya masalah dengan istri saya yang lain. Karena yang bikin masalah saya. Bener nggak? Coba poligami itu masalah siapa? Masalah pria. Masalah laki-laki. yang punya masalah laki-laki. Ngapain kok istri kita harus dibebani masalah? Jangan. Kamu happy saja. Makanya apa? Sekalipun istri saya 4, bukan berarti 4 dalam satu ikatan keluarga. Tapi saya istri yang pertama, saya dan istri kayak begitu. Jadi satuan terpisah. Akhirnya seperti begitu. Sehingga apa? Happy-nya berbeda. Happy-nya berbeda, nggak sama gitu loh. Dan saya juga tidak boleh membanding-bandingkan istri yang ini dan istri yang ini, nggak boleh sama sekali. Karena apa? Semuanya berbeda. Sikap saya berbeda, cara ngomong istri yang lain juga berbeda, cara nyambut saya juga berbeda, semuanya berbeda. Saya juga berperilaku berbeda. Makanya laki-laki yang poligami itu biasanya multi style. Multi talenta. Jadi makanya kalau misalnya saya mau datang ke istri tertentu ini, sudah setting pikiran saya sudah ada. Oh, kesini begini settingnya gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum poligami, ini salah satu ilmu yang benar-benar sangat bermanfaat nih. Ya, sebelum poligami harus memikirkan seperti ini gitu. Harus ketika istri mau pertanyaan apa, kita harus sudah punya jawaban sebelumnya. Dan setiap orang punya penanganan yang berbeda. Karena tanggal lahirnya juga beda, keluarganya berbeda, wataknya berbeda. Ya pasti harus beda dong penanganannya gitu.